Pelatih Cina jumawa bisa kalahkan timnas Indonesia dan bersyukur jadwal untuk Cina cocok, kata pelatih Cina. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua supporter timnas Indonesia dimanapun Anda berada. Sebelumnya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Masih kabar tentang round 3, meskipun masih lama pertandingan matchday 9-10 digelar tepatnya di tanggal 5 Juni dan 10 Juni. Tapi pelatih Cina sudah mulai cyber ke timnas Indonesia. Beliau mengatakan akan mampu menang melawan timnas Indonesia dan bersyukur karena 2 jadwal ke depan melawan timnas Indonesia dan Bahrain akan menjadi manfaat untuk Cina sendiri. Ada benarnya dan itu termasuk cyber dari pelatih Cina. Karena pada prinsipnya pelatih Cina sendiri sedang dalam posisi sulit di Cina ini. Media di sana menyerang, mengkritik habis-habisan dikarenakan pelatih Cina ini belum mampu memberikan apa-apa kecuali hanya menang melawan Indonesia dan Bahrain. Meskipun begitu, jelas pelatih Cina tidak sekedar tidak berarti apa-apa. Karena dengan 2 kemenangan itu jelas pelatih Cina mampu membawa Cina tetap mempunyai peluang untuk bisa lolos ke round 4. Syaratnya satu, mampu menang melawan timnas Indonesia dan menang melawan Bahrain. Dan itu pastinya mengangkat mental pelatih Cina dan tim skuad Cina sendiri. Kenapa? Karena pada pertandingan sebelumnya Cina mampu menaklukkan Indonesia di Qingdao waktu itu. Kemudian Cina mampu menaklukkan Bahrain ketika bermain di Bahrain. Dan itu model positif yang memang bisa dijadikan Cina untuk mempertahankannya di pertandingan kedua melawan Indonesia maupun melawan Bahrain nanti. Karena jelas dengan mampu menyikat Indonesia dan Bahrain, dipastikan Cina pasti lolos ke round 4. Tapi ya bukan pekerjaan mudah dan tidak semudah itu. Karena jelas baik Indonesia maupun Bahrain tidak akan melepas begitu saja matchday ke-9 dan ke-10. Apalagi Indonesia dengan tren yang positif, dengan selisih 3 poin, jelas Indonesia tidak mau lengah. Karena di partai pertama Indonesia sudah kalah 2-1 melawan Cina. Di mana kita masih ingat kala itu ketika seluruh supporter sepak bola Indonesia, supporter timnas Indonesia yakin bahwa Indonesia akan membawa pulang 3 poin. Tapi apa yang terjadi? Kita masih ingat betul bagaimana formasi yang tiba-tiba, ya bukan aneh, tapi entah dari mana datangnya. Ketika formasi tiba-tiba baru dan mengagetkan seluruh supporter sepak bola Indonesia. Dan akhirnya kekalahan 2-1 oleh timnas Indonesia menghancurkan ekspektasi seluruh supporter Indonesia. Bahkan dalam perjalanannya itulah momen krusial di mana Coach STY harus melepas jabatannya sebagai pelatih kepala di timnas Indonesia. Yaitu hanya sekedar flashback ya, momen-momen memori pertandingan melawan Cina. Dan di pertandingan kedua ini jelas timnas Indonesia harus waspada sekali. Karena dengan pengalaman pahit pertama ketika bermain di Qingdao dan kalah melawan Cina, jangan sampai terulang. Jelas secara head to head kita sudah -1 karena kalah dengan Cina. Dan kita tidak boleh
hanya bermain seri nanti di tanggal 5 Juni. Kita wajib menang dan harus menang secara head to head. Ya 2-0 lah, syukur-syukur lebih dari itu. Dan kita harus memastikan kemenangan kita secara head to head melawan Cina. Kalau seri berat lagi untuk timnas Indonesia, karena jelas pertandingan terakhir melawan Jepang ya sudah diprediksi kita pasti hilang poin. Meskipun memang perjuangan belum usai ketika pertandingan belum dimulai. Atau kita harus menunggu 90 menit melawan Jepang baru kita cerita berapa hasilnya. Tapi kalau untuk memudahkan timnas Indonesia, jelas melawan Cina harus menang. Paling tidak kita bisa berkesempatan lolos Piala Dunia melalui round 4. Sama-sama berat. Untuk timnas Indonesia tidak semudah itu meskipun bermain di Jakarta, bermain di depan seluruh supporter Indonesia. Karena pertandingan itu jelas, pertandingan yang krusial yang saling menentukan untuk kedua tim. Indonesia sudah terbukti 2 kali. Dulu ketika melawan Arab Saudi, setelah melawan Jepang, kita wajib menang untuk menjaga asa bisa bertahan untuk punya kesempatan lolos di Piala Dunia dan berhasil. Kita menang melawan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kemudian berulang lagi ketika kita kalah melawan Australia dan harus menjamu Bahrain di Jakarta dengan posisi yang sama kita terjepit dan harus menang ketika pertandingan itu. Dan kita mampu membuktikan bahwa kita punya mental juara. Apalagi ini, ketika dengan tren positif menang melawan Bahrain, kita harus bersiap melawan Cina tanggal 5 Juni nanti. Tidak ada kata lain kecuali satu, menang. Dengan menang jelas timnas Indonesia mengunci 1 tiket di round 4. Meskipun masih panjang perjalanan, tapi paling tidak satu kaki kita sudah masuk ke dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Tapi kalau seri bahkan kalah, jelas itu tidak menguntungkan untuk timnas Indonesia. Sangat berat, bahkan berat sekali. Karena pertandingan terakhir timnas Indonesia harus bertandang, itu pun melawan Jepang, tim terkuat di grup C ini. Karena belum ada yang mampu mengalahkan Jepang hingga matchday ke-7. Tapi kalau menahan seri sudah ada 2 negara ya, Australia dan Arab Saudi. Dan betul juga apa kata pelatih Cina, dia harus mampu memanfaatkan 2 pertandingan ini, melawan timnas Indonesia dan melawan Bahrain. Karena jelas posisi pelatih Cina sekarang di ujung tanduk. Dan ini mengingatkan kita ketika pertandingan perdana antara timnas Indonesia melawan Cina di Qingdao sana sama posisinya. Bahkan jika di pertandingan itu kita seri saja, selesai Cina. Tapi kita kalah waktu itu. Ini harus menjadi pelajaran, ini harus menjadi kewaspadaan, dan jangan sampai terulang lagi. Syukur-syukur kita bisa memenangkan pertandingan melawan Cina untuk lolos ke round 4. Jelas dengan kemenangan itu Cina pasti tidak bisa lolos ke round 4. Dan untuk nasib pelatih silakan, itu di kewenangan PSSI-nya Cina. Tapi dengan jumawanya pelatih Cina menghadapi timnas Indonesia dan Bahrain sah-sah saja, dan itu bagian dari Saywar. Cuman perlu dibuktikan nanti tanggal 5 Juni ketika Cina bermain di GBK Jakarta. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.